ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Leluhur binatang iblis mempertahankan jarak dari benda besar yang jauh itu. Dia menahan riak dampak yang menimpanya sambil mencoba yang terbaik untuk melihat objek di depannya. Dia hanya bisa melihat di tengah cahaya menyilaukan yang dihasilkan oleh sesuatu yang terbang dengan kecepatan luar biasa, sosok samar dari bentuk kehidupan humanoid. Bentuk kehidupan humanoid ini sangat tinggi sehingga tingginya melebihi 100 juta tahun cahaya, dan begitulah, tergeletak di tanah. Tidak peduli seberapa kuat leluhur binatang iblis, tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak dapat memikirkan bagaimana dia bisa melihat lebih baik. Yang bisa dia lihat hanyalah situasi yang tidak jelas di hadapannya. Kemudian, tak lama setelah, Hong. Dengan kecepatan yang sangat cepat, objek besar itu menghilang dari batas jangkauan pandang Demon Beast Ancestor. Bentuk kehidupan manusia, humanoid, Demon Beast Ancestor berdiri terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama. Tuhan, dari segi ukuran, objek masif ini sedikit lebih besar dari miniatur alam semesta, atau bahkan perahu semesta. Bagaimana itu bisa menjadi bentuk kehidupan humanoid? Bahkan jika master tertinggi alam semesta mencoba yang terbaik untuk mengembangkan tubuh ketuhanannya, mencapai ukuran 1 tahun cahaya sudah terbukti melelahkan. Semakin banyak tubuh dewa berkembang, semakin banyak kekuatan dewa mereka yang harus dikonsumsi. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang pernah mencapai ukuran sebesar 100 juta tahun cahaya. Selain itu, ia mempertahankan kecepatan yang mengerikan sebanding dengan teleportasi tanpa gangguan. Mungkin benar untuk mengatakan bahwa master tertinggi alam semesta mampu mengatasi batas kecepatan, tetapi semakin cepat kecepatan mereka, semakin banyak kekuatan dewa mereka yang akan dikonsumsi. Tekanan yang dialami tubuh mereka juga akan menjadi lebih kuat. Faktor-faktor seperti itu menjelaskan mengapa tidak ada guru tertinggi alam semesta yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Dan untuk tubuh yang saleh berkembang ke ukuran sebesar itu, kecepatannya pasti akan berkurang. Lebih besar dari miniatur alam semesta, dan kecepatan yang melampaui imajinasi terliar seseorang. Tidak, itu tidak mungkin jiwa yang hidup, atau makhluk hebat. Tidak mungkin ada makhluk hebat yang begitu tangguh. Leluhur binatang iblis dalam penyangkalan, tidak dapat membuat dirinya percaya bahwa makhluk yang begitu hebat benar-benar ada. Seberapa kuat makhluk hebat ini daripada dia? Tatapan belaka tampaknya bisa menghancurkannya. Itu pasti benda aneh seperti perahu semesta. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa perahu semesta berbentuk perahu, dan benda ini berbentuk manusia. Demon Beast Ancestor menghendaki dirinya untuk mempertimbangkan cara dan langsung merasa jauh lebih baik. Perahu alam semesta lain? Saat leluhur binatang iblis mempertimbangkan ini, dia merasakan sesak napas yang sama lagi. 3 daratan paling berbahaya. Dahulu kala, samudra semesta bukanlah salah satu dari 3 daratan paling berbahaya, dan perahu semesta belum ada. Perahu semesta baru muncul jauh kemudian. Makhluk lain yang setidaknya setingkat dengan perahu semesta? Demon Beast Ancestor sangat emosional. Dan belum ada makhluk hebat lain yang menemukannya. Aku yang pertama, selama aku bisa mengambil kesempatan ini, mengejarnya. Leluhur binatang iblis penuh dengan semangat juang dan tidak lagi khawatir tentang bahaya yang terlibat. Lagi pula, apakah itu bentuk kehidupan yang tangguh dan menakutkan atau benda aneh, tidak ada yang akan sangat terpengaruh. Jika itu adalah bentuk kehidupan yang tangguh dan menakutkan, melihat bagaimana ia terbaring rata di tanah, ia tertidur lelap atau telah dimusnahkan. Jika itu adalah benda aneh, terlebih lagi, tidak ada yang perlu ditakuti. Sua. Setelah teleportasi jarak jauh, Demon Beast Ancestor segera menyusul benda besar yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hong. Benda besar itu terus terbang dengan kecepatan yang sama, dan leluhur binatang iblis seringkali harus berteleportasi ke jarak yang lebih jauh di depannya untuk memimpin. Ketika pihak lain telah menyusulnya, dia akan, tanpa basa-basi lagi, berteleportasi jauh ke depan untuk memimpin lagi. Ubah arah. Demon Beast Ancestor mengeksekusi harta sejati tipe domainnya yang tak ada habisnya, dan cahaya hitam buram menyelimuti wilayah sekitarnya. Kemudian dia memanipulasi domain di bawah kendalinya dan mengeksekusi teknik rahasianya yang paling kuat.
Pada saat itu, hampir 90% domain tak terbatas di bawah pengaruhnya berkumpul untuk membentuk ekor besar berbulu halus. Ekor besar ini langsung menyerang benda besar itu dengan suara siulan yang keras. Perhitungan jarak sebelumnya telah dibuat, dan segera, ekornya menyerang tubuh benda besar yang mendekat dengan cepat. Bang! Ekor kabur itu segera hancur berkeping-keping. Namun objek masif itu terus bergerak maju. Sepertinya tidak ada perubahan arah sama sekali. Demon Beast Ancestor sedikit bingung. Dia bermaksud untuk mengubah arah kemana benda besar itu terbang, yang menjelaskan mengapa dia memukul dari samping. Rupanya, dia tidak berani menggunakan senjata harta karun untuk langsung membombardir benda besar itu. Dia khawatir bahwa dampak dari getaran pantulan saja akan menyebabkan dia menderita luka berat lagi. Inilah mengapa dia menggunakan harta sejati tipe domain. Jadi bahkan jika serangan domain ini akan dihancurkan, dia tidak akan terpengaruh secara besar-besaran. Pada awalnya, dia berpikir bahwa ini adalah benda mati, jadi membombardirnya dari samping setidaknya akan menyebabkannya mengubah arahnya, meskipun hanya sedikit. Mungkinkah karena terlalu besar? Mungkin karena itu sangat stabil bahkan saat terbang. Leluhur binatang iblis bergumam pada dirinya sendiri. Saya akan mencoba lagi. Hong. 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 Demon Beast Ancestor berteleportasi berulang kali untuk mengejar objek besar yang bergerak sangat cepat, dan setiap kali, dia dengan paksa menyerangnya di sisinya. Hampir setiap hari, dia akan menyerang hingga beberapa ratus kali. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Bukannya seranganku tidak menyebabkannya berubah arah. Seranganku memang memiliki pengaruh terhadapnya. Hanya saja efeknya sangat kecil. Demon Beast God sangat marah. Saya telah membombardirnya terus-menerus selama lebih dari 100 tahun untuk menyebabkannya mengubah arah hanya dengan derajat yang kecil. Besarnya perubahan arah itu sangat kecil sehingga bahkan saya, seorang guru tertinggi alam semesta, hampir tidak dapat mendeteksi perubahan itu. Petik 2. Bahkan master tertinggi alam semesta hampir tidak bisa mendeteksinya. Seberapa kecil besarnya itu? Selain itu, dia harus menghabiskan lebih dari 100 tahun pengeboman terus-menerus terhadap objek besar itu untuk mencapai sedikit perubahan arah. Lanjutkan, aku harus menghentikannya sebelum makhluk hebat lainnya menemukannya. Leluhur binatang iblis dipenuhi dengan semangat juang. Dia merasa bahwa dia masih bisa berharap, karena samudera semesta, bagaimanapun, sangat besar. Biasanya, ketika makhluk besar berkelana di samudera semesta, mereka harus bergantung pada lubang cacing alami. Tetapi di bawah teleportasi terus-menerus seperti itu, berdasarkan arah objek besar itu, mencoba terbang jauh-jauh untuk sampai ke alam semesta awal mungkin akan memakan waktu setidaknya 1 juta tahun. Kesabaran makhluk super hebat sangat kuat, jadi bahkan jika Demon Beast God harus terus berjuang selama jutaan era, dia masih akan melakukannya dengan banyak kesabaran, namun dia memiliki kekhawatiran yang tak henti-hentinya untuk ditemukan. Meskipun samudra semesta sangat luas, makhluk besar lainnya masih harus bergerak melalui metode normal menggunakan lubang cacing alami. Oleh karena itu, kemungkinan untuk menemukan benda masif ini sangat rendah. Meskipun demikian, dia masih khawatir. Aku akan terus membombardirnya. Selain 3 daratan paling berbahaya di samudera semesta, ada banyak daratan berbahaya lainnya yang risikonya 1 tingkat lebih kecil. Berdasarkan arah penerbangan dari objek masif ini, selama dia bisa membawa untuk mengubah jalurnya beberapa derajat, ia harus melewati tanah berbahaya tertentu, sungai air berputar. Demon Beast Ancestor menantikan dengan penuh harap saat dia terus menghujani serangan pada objek besar itu. Ada banyak tanah berbahaya di dalam samudra semesta. Yang paling terkenal adalah 3 tanah paling berbahaya, dan ada banyak tanah berbahaya lainnya yang tidak terlalu berisiko. Misalnya, tempat tinggal tamu gunung duduk di dalam samudra semesta adalah salah satu tanah berbahaya. 6.5000 tahun lagi berlalu. Sekarang arahnya akurat. Dengan ketekunan abadi yang bisa disamakan dengan semut pekerja yang menggerogoti gunung besar, leluhur binatang iblis bertahan selama lebih dari 6.000 tahun dan terus membombardir objek besar di sisinya. Akhirnya benda masif itu dibuat melenceng sedikit dari jalur aslinya. Perubahan kecil ini, ditambah dengan jarak terbang yang jauh, kemudian terakumulasi menyebabkan penyimpangan yang sangat besar. Ini akan membawa benda besar itu menabrak tanah berbahaya di Swirling Water River.
Akan selalu ada banyak makhluk hebat di 3 negeri paling berbahaya. Dan negeri berbahaya lainnya yang kurang berisiko jarang dikunjungi oleh makhluk hebat. Sedangkan untuk negeri berbahaya yang paling umum, tidak ada satupun makhluk hebat yang bisa ditemukan. Mudah-mudahan tidak akan ada makhluk hebat di Swirling Water River. Leluhur binatang iblis berdoa dengan sungguh-sungguh. 3 tahun lagi berlalu. Sungai air berputar. Itu adalah sungai yang berputar secara konsisten, dengan total 12 lengan radial besar yang mengalir dengan air. Di tengah pusaran air, ada banyak pulau mini. Pulau-pulau ini berbeda ukurannya, mulai dari beberapa tahun cahaya hingga beberapa ratus tahun cahaya atau lebih. Adapun ukuran seluruh Swirling Water River, diameter terbesarnya bisa mencapai 6 juta tahun cahaya. Tentu saja, ini masih jauh lebih kecil dari 3 negeri paling berbahaya. Diameter Swirling Water River selebar 6 juta tahun cahaya. Di suatu tempat yang jauh dari tepi Swirling Water River, Demon Beast Ancestor menemukan dirinya tempat untuk menetap dan berjaga-jaga dari jarak jauh. Dia telah melakukan teleportasi jarak jauh, diikuti dengan transit 1 kali melalui lubang cacing alami untuk bergegas. Beginilah cara dia berhasil tiba lebih awal. Swirling Water River sangat besar, dan diameter benda besar itu lebih dari 100 juta tahun cahaya. Leluhur binatang iblis bergumam pada dirinya sendiri. Perbedaan ukuran antara keduanya tidak terlalu jauh. Ada kemungkinan menghentikannya dengan Swirling Water River. Meskipun dia bergumam tentang kemungkinan hasil yang positif, dia masih sadar bahwa kemungkinan untuk menghentikannya sangatlah kecil. Jika dia tidak berhasil kali ini, dia khawatir akan sangat sulit baginya untuk membuat benda besar itu mengubah arah dan menabrak tanah berbahaya lainnya lagi. Tiba-tiba, Hong! Sungai air berputar yang damai, yang berputar selamanya, memiliki 12 lengan radial besar aliran air yang mengalir, yang masing-masing memiliki kekuatan yang tak terduga. Berbicara tentang kekuatan, itu lebih kuat daripada makhluk besar lainnya beberapa ribu atau bahkan 10.000 kali. Kekuatan alam ini sangat menakutkan. Sejarah keberadaannya bahkan lebih kuno daripada perahu semesta. Pada saat itu, muncul makhluk yang bahkan lebih masif dari seluruh sungai air berputar. Hong! Dengan kecepatan yang mengerikan, bentuk kehidupan humanoid dengan ketinggian lebih dari 1 juta tahun cahaya menabrak tanpa ampun ke Swirling Water River dengan suara gemuruh yang keras. 12 lengan radial, yang awalnya begitu kuat dan bertenaga, dihantam dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dalam sekejap mereka pecah dan tersebar di semua tempat. Sejumlah besar air memercik jauh ke samudra semesta. Peng, 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 peng. Pulau-pulau kecil di dalam Swirling Water River, setelah diserang oleh serangan berkecepatan tinggi, seperti telur yang meledak satu demi satu. Apa yang terjadi? Pada saat itu, di wilayah perairan dalam Swirling Water River, seorang master alam semesta yang sedang mengatur harta karun istana tingkat atas sedang menjelajahi melalui Swirling Water River. Baginya, menjelajahi Swirling Water River jauh lebih mudah dan aman daripada menjelajahi 3 daratan paling berbahaya. Baginya, ini adalah bentuk relaksasi. Namun dia tiba-tiba merasakan seluruh sungai air berputar bergetar. Rupanya, tabrakan berkecepatan tinggi itu membawa dampak yang begitu kuat sehingga riak-riak itu bahkan bisa menyebabkan harta karun istana ini bergetar. Namun, objek masif ini terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas, dan master alam semesta ini hanya menyisakan secercah keraguan di benaknya. Segera setelah Hong! Objek besar yang tak terbatas bersiul dalam sekejap, dan harta karun istana tingkat atas ini, yang bahkan lebih rapuh daripada pulau-pulau kecil sebelumnya, langsung meledak. Master alam semesta yang berada di dalam harta karun istana langsung dimusnahkan. Dampak dari tingkat seperti itu, bahkan master alam semesta yang mengenakan baju besi harta karun tertinggi akan dimusnahkan, belum lagi master alam semesta ini. Itu menyapu semuanya. Itu seperti kendaraan yang terbang melewati genangan air, air memercik ke segala arah, tetapi kendaraan terus meluncur melewati kolam dengan kecepatan yang sama. Tidak ada yang berubah. Benda masif itu masih melaju dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu melewati Swirling Water River, menyebabkan tanah berbahaya ini menjadi berkeping-keping. Air memercik ke seluruh penjuru samudera semesta. Adapun benda besar itu, ia masih bergerak dengan kecepatan yang mengerikan,
meroket melewati lautan air yang berputar saat meninggalkan jejak cahaya yang mengalir di belakangnya. Segera, itu melampaui batas lingkup pandang Demon Beast Ancestor dan menghilang dari pandangan. Leluhur binatang iblis menatap pemandangan di depannya, tercengang. Dia sangat berharap bahwa Swirling Water River dapat menghentikan benda besar itu. Bahkan jika, di dalam hatinya, dia tahu bahwa peluangnya tidak tinggi, dia tetap memiliki harapan. Realitas selalu begitu kejam. Apakah benda besar itu mengurangi kecepatannya sama sekali? Itu terlalu cepat. Bahkan leluhur binatang iblis tidak dapat menilai, tetapi implikasinya jelas. Bahkan jika ada 10 atau bahkan 100 sungai air berputar di jalan, masih tidak akan ada yang menghentikan objek besar ini. Di dalam alam semesta, master sejati pertama dari klan Mata Ilahi, seorang master alam semesta yang tidak beruntung melapor kepada First True Master, menceritakan peristiwa yang dia alami. Itu adalah sungai air berputar? Pada saat itu, aku masih berada di dalam harta karun istanaku ketika aku merasakan getaran yang aneh namun menakutkan. Aku tidak punya waktu untuk menanggapi ketika harta karun tingkat atasku pecah seketika, dan tubuh dewa saya yang lain musnah dalam sekejap. Guru, inilah yang terjadi. Harta sejati istana tingkat atas hancur dalam sekejap, kata guru sejati pertama. Dia juga merasa seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sungai air berputar. Swirling Water River adalah tempat berbahaya tingkat kedua. Seseorang akan menderita kerugian di Swirling Water River bahkan jika dia berada di istana harta karun kelas atas jika dia tidak gegabah. Betapa menakutkannya istana itu. Agar harta sejati istana tingkat atas dimusnahkan secara instan dan master alam semesta dibunuh secara instan, Swirling Water River tidak mungkin seberbahaya itu. Aku akan pergi dan memeriksa diriku sendiri. Guru sejati pertama mengirim pesan ke 4 guru sejati lainnya, lalu pergi ke sungai air berputar. Setelah hanya 3 hari. Guru sejati pertama berdiri di udara yang kacau dan melihat ke depan, mengerutkan kening. Air membentang di mana-mana di kejauhan, namun tidak ada pulau di Swirling Water River yang dapat ditemukan. Seluruh Swirling Water River hancur? Guru sejati pertama bingung. Dia tahu dengan jelas betapa kuatnya lingkungan alami samudra semesta. Bahkan gabungan semua makhluk besar di samudra semesta tidak dapat menghancurkan tempat berbahaya, belum lagi seluruh sungai air berputar. Aku merasakan itu. Guru sejati pertama mengerutkan kening. Swirling Water River dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa, dan itu dipukul langsung di depan, menyebabkan air di Swirling Water River meledak kemana-mana sementara semua pulau hancur. Master sejati pertama sangat senang. Sebuah kesempatan besar. Dia mengaum di dalam. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan pemandangan di depannya, tapi dia cukup yakin bahwa itu adalah keberadaan di luar imajinasinya, dan itu adalah kesempatan besar. Kita menghadapi kematian kita yang sebenarnya. Benda tak dikenal ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi rasku untuk melampaui inkarnasi. Weng! Lingkaran cahaya raksasa tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Ada satu mata daging dan darah raksasa di lingkaran cahaya itu. Itu memelototi ruang tak berujung di depannya seolah-olah bisa melihat semuanya. Di mata tunggal raksasa itu ada jejak cahaya buram yang menghantam sungai air berputar, membuatnya hancur. Itu adalah keberadaan yang jutaan kali lebih menakutkan daripada Swirling Water River. Bahkan aku tidak bisa membalikkan waktu dan ruang untuk melihat bagaimana keadaannya. Bahkan jika aku menggunakan bakat dan teknikku, aku hanya bisa menemukan arahnya. Itu akan seperti itu jalan? Guru sejati pertama mengangguk. Aku akan mulai mengejarnya. Dia berteleportasi dan mengikuti ke arah itu. Orang bisa tahu kemana benda raksasa itu terbang. Namun, butuh waktu lama untuk menemukannya dengan tepat. Guru sejati pertama disebut Guru Sejati Mata Ilahi, jadi dia cukup mahir dalam observasi dan inspeksi. Dia segera mengungkapkan semuanya. Setelah beberapa hari, benda raksasa itu masih terbang dengan kecepatan aslinya di samudera semesta. Guru sejati pertama sangat senang. Bahkan dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dia hampir tidak bisa melihat bahwa objek itu adalah makhluk berbentuk manusia yang rentan. Tingginya 160 juta tahun cahaya, dan bergerak 120 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya.
Hanya guru sejati pertama, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya pada mata dewanya, dia bisa mengetahuinya. Sedangkan untuk Demon Beast Ancestor, yang juga mengikutinya, dia tidak dapat memastikan kecepatannya. Tuan sejati pertama, aku menemukannya lebih dulu. Demon Beast leluhur berteriak marah. Hahaha, kamu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memiliki kesempatan ini untuk dirimu sendiri? Master sejati pertama tidak peduli tentang leluhur binatang iblis. Dia memiliki 2 harta sejati tertinggi sementara leluhur binatang iblis tidak memilikinya. Tidak, aku sedang memikirkan itu. Sekarang setelah kita menemukan kesempatan ini bersama, kita akan memiliki kesempatan ini sendiri. Leluhur binatang iblis berteriak, jangan beritahu salah satu dari 4 master sejati lainnya yang akan datang. Jika mereka melakukannya, saya akan menyebarkan berita dan memberitahu seluruh samudera semesta. Anda, guru sejati pertama sangat marah. Ini memang kesempatan luar biasa, yang mungkin membantunya melampaui inkarnasi. Tentu saja, master sejati pertama ingin 2 master sejati datang untuk membantunya, tetapi dia harus mempertimbangkan ancaman leluhur binatang iblis. Lagi pula, avatar Demon Beast Ancestor ada di alam semesta asli, yang berarti dia bisa menyebarkan berita dalam waktu singkat. Oke, kata guru sejati pertama. Kami sendiri yang akan mengklaim kesempatan ini. Master sejati pertama dan leluhur binatang iblis keduanya mencoba menghentikan benda raksasa itu. Tak satu pun dari mereka berani mendekatinya, mengingat kecepatannya, dan ruang serta waktu di sekitarnya sudah menjadi hampa. Mereka hanya bisa terbang setelah itu. Gelombang kejut saja bisa melukai mereka. Dan jika mereka mendekat, mereka mungkin terbunuh. Yang lebih buruk lagi, sebelum mereka sempat mengejar benda itu sudah hilang dari pandangan mereka. Berhenti. Hentikan. Ubah arahnya. Master sejati pertama dan leluhur binatang iblis seperti 2 makhluk tidak penting yang mencoba menghentikan gunung, jelas, mereka tidak bisa melakukannya. Lebih dari 3000 tahun berlalu, dan 5 kekuatan lainnya telah menemukan benda raksasa itu. Klan mata ilahi dan leluhur binatang iblis hanyalah 2 dari mereka. Namun, leluhur binatang iblis, guru sejati pertama, dan kelima kekuatan lainnya yang bergabung kemudian hanya bisa putus asa. Hong! Benda raksasa itu melintas dan menghilang dari pandangan 18 makhluk besar itu. Tidak berguna. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Guru sejati pertama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kami sudah mencoba segalanya, dan benda raksasa itu telah menghancurkan 3 istana berbahaya, namun kecepatannya tidak berubah sama sekali. Rupanya, tempat-tempat berbahaya itu tidak ada apa-apanya. Hanya ada 2 cara untuk memperlambatnya. 1, itu menabrak alam semesta asli. Alam semesta asli pasti cukup kuat untuk menekan dan memperlambatnya. 2, diperlambat oleh 3 tanah ekstrim. Salah satu dari 3 tanah ekstrim tentu sekuat objek ini dan akan menghentikannya. Bagaimana menurutmu? Semua orang yang hadir saling memandang. Mereka merasa tidak berdaya. Mereka memang bisa sedikit mengubah arah benda raksasa itu untuk membuatnya menabrak beberapa tempat berbahaya, tapi itu sia-sia. Jika bertabrakan dengan 3 tanah ekstrim, semua kekuatan di tanah ekstrim akan berkumpul. Jika itu mengenai alam semesta asli, kekuatan di samudera semesta tidak akan memiliki peluang sama sekali. Kami akan mengumumkannya. Jika mengenai salah satu dari 3 tanah ekstrim, kekuatan lain akan mengetahuinya. Selain itu, jika kita ingin mengalihkannya ke salah satu dari 3 tanah ekstrim, kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Kami akan mengumumkannya. Semua orang merasa tidak berdaya. Mereka menginginkan kesempatan ini untuk diri mereka sendiri, tetapi terlalu besar bagi mereka untuk menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Aku tidak akan membiarkannya menabrak alam semesta asli, pikir guru sejati pertama. Jika itu masuk ke alam semesta asli, klan mata ilahi tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan. Kita harus mengarahkannya kembali. Dewa iblis yang mengamuk berteriak. Dia adalah kekuatan kelima yang bergabung. Jika kita tidak mengalihkannya, itu mungkin mempengaruhi miniatur alam semesta lainnya jika terus berpacu menuju alam semesta asli. Meskipun miniatur alam semesta sangat besar, mereka mungkin tidak dapat menahannya sebaik Swirling Water River. Mereka akan dihancurkan segera. Semua orang mengangguk. Ya,
Perahu alam semesta, sektor puncak miring, dan gunung level mengalir semuanya tidak bisa dihancurkan. Adapun miniatur alam semesta, mereka hanya milik dewa sejati. Meskipun mereka terlalu besar untuk dipindahkan oleh dewa sejati lainnya, objek itu sudah jauh lebih kuat dari dewa sejati. Akan mudah untuk menghancurkan miniatur alam semesta. Selama kejutan itu cukup, itu dapat dengan mudah menghancurkan asal mula alam semesta miniatur, menghancurkan seluruh alam semesta miniatur. Jika itu bisa dengan mudah menghancurkan Swirling Water River, itu juga bisa dengan mudah menghancurkan miniatur alam semesta. Semua kekuatan di samudra semesta sangat senang. Di salah satu dari 3 Lands of Extremis, di Universe Boat, Luo Feng berkedip. "Guru," katanya, "apakah Anda mengatakan bahwa objek raksasa terlihat di samudera semesta, dan terbang 20 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, pada ketinggian 60 juta tahun cahaya? Dan itu dalam bentuk humanoid?" "Guru, siapa yang mengarang kebohongan? Batas dalam lautan semesta adalah 100 kali kecepatan cahaya. Adapun master tertinggi alam semesta, kecepatan cahaya 1.000.000 kali adalah batasnya. 20 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya? Dan itu lebih besar dari perahu semesta, dalam bentuk humanoid?" "Itu tidak bohong," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Berita itu datang tidak hanya dari satu makhluk besar tetapi banyak, termasuk beberapa master tertinggi alam semesta. Tinggalkan perahu semesta secepat mungkin dan temui kami di sana." "Oke," kata Luo Feng. "Mungkin butuh 200 tahun bagiku untuk keluar dari Universe Boat. Aku akan kembali sekarang." Luo Feng selesai berbicara dengan gurunya. "Apa yang kamu mainkan?" Luo Feng berbisik. "Benda raksasa seperti perahu alam semesta, gunung tingkat mengalir, dan sektor puncak miring? Berbentuk manusia." Kemungkinan itu membuat hati Luo Feng terbakar. "Aku akan memeriksanya sendiri. Pergi." Perahu mausoleum berubah arah dalam angin hitam yang tak berujung dan mengungkapkan bentuk dasarnya. Itu terbang menuju pintu keluar perahu semesta dengan kecepatan tercepatnya. Tetap saja, dia butuh lebih dari 200 tahun untuk keluar dari Universe Boat. Tim aksi aliansi Hong segera mengirimkan koordinat Luo Feng melalui alam semesta virtual. "Ayo, Luo Feng, kami di sini. Saya datang." Koordinat terus berubah. Rupanya, kekuatan serangan dari aliansi Hong mengikuti benda raksasa itu. Sebenarnya, dalam 200 tahun terakhir, semua kekuatan bergegas menuju objek raksasa itu, jadi Luo Feng tidak lagi meragukan keasliannya. Meskipun dia melihat beberapa gambar buram, bentuk humanoid melalui alam semesta virtual, dia tidak kewalahan. Dia perlu melihat versi aslinya dengan matanya sendiri. "Sua, Sua, Sua." Luo Feng terus berteleportasi dan mengejar pasukan penyerang aliansi Hong. "Luo Feng! Luo Feng!" Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Lebih dari 180 master alam semesta dari aliansi Hong, yang dipimpin oleh pemimpin kota Primal Chaos, telah berkumpul di sini. Banyak makhluk hebat dari aliansi pasukan bersatu juga bergegas ke sini. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi dan telah menyerukan gencatan senjata pada saat genting seperti itu. "Luo Feng," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Saat ini, 68 master tertinggi alam semesta dan lebih dari 3.200 master alam semesta telah berkumpul di sini. Mereka semua adalah elit terkuat dari kekuatan samudera semesta dan 2 tanah suci." Sebanyak ini, Luo Feng kagum dengan jumlahnya. Dia berteleportasi sendiri mengikuti pasukan penyerang dari aliansi Hong. Wow! Luo Feng melihat sekelompok besar makhluk di ruang samudera semesta, semuanya menempel satu sama lain. Yang terlemah dari mereka adalah master alam semesta. Itu memang mendebarkan. Luo Feng kemudian berbalik dan melihat ke kejauhan. Dia memindahkan dirinya ke arah di mana objek raksasa itu bergerak. Itu datang. Itu datang. Meskipun tidak ada dari mereka yang bisa melihatnya, mereka bisa merasakan gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke arah mereka. Hong! Gelombang kejut yang mengerikan menyebar sepenuhnya. Kemudian benda raksasa itu menyapu mereka seperti seberkas cahaya yang berkilauan. Bahkan Luo Feng merasa seperti seekor semut di bawah beban gunung. Saat dia melihat makhluk berbentuk manusia yang menjulang tinggi, dia, juga setiap makhluk besar lainnya di samudra semesta, merasa seperti serangga. Luo Feng benar-benar senang.
Dia tidak yakin apakah sosok manusia itu adalah makhluk yang sudah mati atau dalam keadaan tertidur atau hanya berbentuk manusia yang berharga. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang peradaban kuno, ada barang berharga dalam bentuk manusia, terutama barang berharga jenis mesin. Universe Boat adalah benda berharga berbentuk perahu dari jenis mesin. Sosok manusia itu mungkin berharga dari jenis mesin. Luo Feng lebih bersemangat dari sebelumnya. Lagi pula, dia merasa beruntung hanya bisa melihatnya. Jika alih-alih berharga, itu adalah makhluk yang hebat. Kegembiraan Luo Feng meningkat saat dia mempertimbangkan kemungkinan itu. Menakjubkan, hanya peradaban kuno yang memiliki makhluk hebat pada tingkat itu. Sua, 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 sua. Ribuan makhluk hebat di samudera semesta mulai berteleportasi pada saat bersamaan. Mereka terbang ke suatu titik di depan objek berbentuk manusia tetapi tetap berada di samping, karena mereka tidak berani terbang tepat di tengah jalurnya. Master tertinggi alam semesta mentransmisikan suara mereka lagi. Mempersiapkan. Pukul lagi. Semua makhluk hebat teratas dari samudera semesta memegang kekuatan mereka, dan segera, makhluk raksasa itu muncul dalam pandangan mereka. Sebenarnya, tidak akurat untuk mengatakan bahwa mereka muncul dalam penglihatan mereka, karena kecepatan cahaya di samudera semesta sebenarnya 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya di alam semesta asli. Jika mereka hanya menggunakan mata mereka untuk melihat, itu akan tidak mungkin untuk melihat objek berbentuk manusia dengan jelas. Sebaliknya, Luo Feng dan yang lainnya semuanya menggunakan gelombang getaran untuk menentukan bentuk dan kecepatannya melalui kendali mereka atas ruang dan waktu. Jika mereka hanya menggunakan mata mereka untuk melihat, pada saat cahaya dari benda berbentuk manusia itu sampai ke mata mereka, benda itu pasti sudah hilang. Mereka harus menggunakan gelombang getaran untuk merasakan keadaan dan posisi bentuk manusia, dan mereka hanya bisa merasakan gelombang ketika berada dalam jarak dekat. Mereka hanya bisa merasakan gelombang sesaat, setelah itu, benda berbentuk manusia akan terbang melewati mereka, menghasilkan gelombang kejut yang luar biasa. Gelombang kejutnya begitu kuat sehingga bahkan master tertinggi alam semesta pun akan terluka parah jika mereka mendekat. Menyerang! 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 Mengikuti perintah master tertinggi alam semesta, ribuan makhluk hebat, termasuk Luo Feng, menyerang dari samping pada saat bersamaan. Hong! Panjang! Panjang! Semua serangan gabungan sudah cukup untuk membunuh master tertinggi alam semesta manapun. Serangan itu terbang 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Serangan gabungan terbang untuk waktu yang lama sebelum mereka mengenai objek raksasa. Objek berbentuk manusia itu tingginya 160 juta tahun cahaya, dan panjang kakinya 30 juta tahun cahaya. Meskipun kecepatan terbangnya bisa mencapai 120 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk benar-benar mengubah posisinya. Sayangnya, itu bergerak terlalu cepat. Meskipun tepat di sampingnya, Luo Feng tidak bisa melihat atau merasakannya. Hanya ketika kelompok itu bergerak ke sisi depan objek berbentuk manusia, dia dapat merasakan gelombang kejut sesaat. Pada kenyataannya, fakta bahwa mereka dapat merasakan benda raksasa terbang 120 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya patut dirayakan. Teleportasi. Mereka semua berteleportasi pada saat bersamaan. Mereka berteleportasi sejauh 1000 tahun cahaya, yang tidak seberapa dibandingkan dengan panjang kaki objek. Untungnya, itu 120 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya kurang dari 4 tahun cahaya per detik. Mereka dapat dengan mudah mengejarnya dengan menggunakan teleportasi, sehingga mereka dapat merasakan posisinya secara akurat. Menyerang. Hong! Ribuan makhluk hebat teratas di samudera semesta mencoba bersama dan tidak memikirkan hal lain. Mereka berteleportasi dan menyerang lagi dan lagi. Luo Feng dan makhluk besar lainnya tinggal di samping benda berbentuk manusia raksasa itu selama 3200 tahun. Luo Feng segera terbang keluar dari perahu semesta, jadi dia jauh lebih lambat. Sebelum dia tiba, kekuatan sudah memutuskan bahwa mereka harus terus mengubah arah objek berbentuk manusia dan membuatnya menabrak perahu semesta. Mengarahkannya ke perahu semesta membutuhkan jumlah perubahan minimum dari ketiga Lance of Extremis, namun masih membutuhkan sudut 15 derajat. Semua makhluk hebat itu telah menyerang benda raksasa itu selama lebih dari 3000 tahun hanya untuk mendapatkan 15 derajat itu.
Itulah mengapa First True Master dan Demon Beast Ancestor memilih untuk mempublikasikan berita tersebut, karena 7 kekuatan pertama yang menemukan objek berbentuk manusia tidak dapat melakukannya sama sekali, dan sebelum mereka dapat mengarahkannya 15 derajat, objek tersebut sudah terbang jauh. Arahnya benar. Arahnya benar. Arahnya benar. Master tertinggi alam semesta dan Master alam semesta semuanya dapat mengetahui arah menggunakan gelombang getaran. Dan kemudian mereka menggunakan posisi relatif perahu semesta untuk menentukan lokasinya. Luo Feng memeriksa juga dan mengangguk. Itu akan tiba di kapal semesta dalam waktu sekitar 30.000 tahun. Hahaha. Akhirnya kita akan berhasil setelah sekian lama. Benda raksasa itu pasti akan menabrak Universe Bot. Makhluk hebat tingkat atas di ruang angkasa semuanya lega. Lagi pula, mereka telah berkonsentrasi pada tugas ini selama lebih dari 3.000 tahun, dan mereka telah menyerangnya selama ini. Meskipun mereka tidak sering menyerangnya, mereka perlu memulihkan kekuatan dewa mereka, tekanan masih menyiksa saraf semua orang. Mereka hanya santai setelah mereka tahu bahwa mereka telah berhasil. Di area luar Universe Bot, salah satu dari 3 Lands of Extremis. Ribuan makhluk besar berdiri di area luar, memandangi perahu semesta di kejauhan. Bisakah perahu semesta menghentikannya? Perahu alam semesta memiliki lebar dan tinggi puluhan juta tahun cahaya, dan panjangnya lebih dari 100 juta tahun cahaya. Ukurannya hampir tidak sama dengan objek raksasa itu. Kecepatannya luar biasa. Apakah perahu semesta akan meledak jika ditabrak? Kuharap itu bisa menghentikan benda raksasa itu. Ribuan makhluk hebat itu tiba lebih awal, menunggu objek raksasa menabrak perahu semesta. Namun, mereka semua khawatir bahkan jika Universe Bot dapat memperlambat objek itu. Itu tidak akan banyak berubah jika benda raksasa itu hanya melambat sedikit bukannya berhenti. Dari 120 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya menjadi 30 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, itu tidak berbeda dari kekuatan itu. Kuharap kita bisa berhasil. Jika kita gagal, kita harus mengubah arahnya lagi. Kita harus berhasil. Semua orang menantikannya. Luo Feng berada dalam kekuatan serangan aliansi Hong. Dia memandang perahu semesta di kejauhan. Itu adalah perahu mesin raksasa yang sudah rusak. Itu terus menyerap udara kekacauan yang tak ada habisnya di sekitarnya, dan ada lingkaran api di sekitar kapal yang rusak, menyerap kekuatan yang luar biasa. Pusaran angin dan ular listrik tak berujung. Bahkan ada sepertiga miniatur alam semesta di bawah perahu semesta. Meskipun perahu alam semesta sudah rusak, ia masih menelan energi dari luar, bahkan beberapa miniatur alam semesta yang rusak, pikir Luo Feng. Ternyata, beberapa bagian penting di Universe Bot masih beroperasi. Sebagai jenis mesin berharga yang terus beroperasi, ini sangat stabil. Meskipun dipukul, ia bisa menahannya. Meskipun Luo Feng berpikir seperti ini, benda berbentuk manusia itu terlalu besar dan cepat. Waktu berlalu, ribuan makhluk tingkat atas di samudera semesta sedang menunggu. Itu datang. Itu datang. Benda raksasa itu datang. Mereka merasakan gelombang getaran dan bersemangat. Luo Feng, pemimpin kota primal chaos dan makhluk hebat lainnya dari aliansi Hong juga bersemangat. Mereka semua tinggal sejauh mungkin dan menyembunyikan diri. Mereka tidak ingin dibunuh oleh gelombang kejut yang mengerikan. Meskipun kita bisa merasakan gelombang kejutnya, mungkin butuh beberapa tahun sebelum benda raksasa itu menabrak Universe Bot. Tim pemogokan dari aliansi Hong berada di Bot of Mausoleum, dan mereka semua menantikannya. Jangka waktu beberapa tahun bukanlah apa-apa bagi makhluk tertinggi. Objek berbentuk manusia itu terlalu cepat bagi mereka untuk melihatnya, dan jika mereka melewatkan area di mana gelombang getaran menyebar, mereka tidak dapat merasakannya. Mereka hanya bisa menunggu sampai tumbukan, ketika gelombang getaran menyebar kemana-mana. Kemudian mereka akan bisa merasakannya. Istana harta sejati melayang, harta karun sejati tertinggi, harta karun sejati puncak, dan perahu mausoleum. Mereka semua menunggunya. Semua orang diam, tidak ada makhluk hebat di perahu semesta. Setelah sekian lama, Weng, gelombang getaran tak terlihat ditransmisikan ke segala arah, mengikuti ruang dan waktu. Makhluk besar yang bersembunyi di kejauhan semuanya merasakan getaran yang mengerikan, diikuti oleh gelombang kejut yang merusak.
Udara kekacauan yang tak berujung robek. Semua makhluk agung merasakan gelombang pada saat yang sama dan segera membalikan waktu dan mencoba melihat pemandangan itu. Sebuah benda raksasa berbentuk manusia terbang dengan cepat. Sebuah pesawat luar angkasa raksasa yang rusak tidak bergerak sama sekali. Benda berbentuk manusia itu bertabrakan dengan Universe Bot. Peng, peng, peng. Beberapa pecahan di sekitar pesawat ruang angkasa itu diledakkan. Api, ular listrik, dan cahaya di sekitar pesawat luar angkasa juga dimusnahkan. Kemudian benda berbentuk manusia itu menabrak pesawat ruang angkasa kuno. Bagian atasnya menghantam pesawat luar angkasa kuno dengan kepala terlebih dahulu. Hong! Begitu kedua benda itu bertabrakan, ruang dan waktu di sekitar mereka hancur, menimbulkan gelombang kejut dan gelombang getaran yang mengerikan. Gelombang getaran terlemah di pinggiran ditransmisikan terlebih dahulu, diikuti oleh gelombang kejut yang merusak. Area tengah kecelakaan itu seperti mimpi buruk. Tabrakan itu begitu kuat sehingga bahkan master tertinggi alam semesta atau harta sejati tertinggi pun akan dimusnahkan. Gelombang kejut menyebar kemana-mana, 10.000 tahun cahaya, 1.000.000 tahun cahaya, 10 juta tahun cahaya. Semakin lama perjalanannya, semakin lemah jadinya. Ketika menyebar ke makhluk-makhluk besar beberapa ratus juta tahun cahaya jauhnya, makhluk-makhluk besar di istana harta sejati tidak dapat dirusak lagi. Namun, harta karun sejati istana, termasuk harta sejati tertinggi, masih diledakkan.